Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Dea Yulia Anggraini di Pospen Podcast Pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan membahas pendidikan dalam bidang hukum tentang perceraian. Lalu, topik apa yang akan dibicarakan pada podcast ini? Oke, pada podcast kali ini saya akan membicarakan terkait apa itu perceraian, alasan-alasan perceraian, serta akibat hukum perceraian. Tujuan dari podcast ini bukan membahas sesuatu untuk mendorong orang agar bercerai, namun tetapi podcast ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau wawasan serta informasi terkait topik yang akan dibicarakan bagi semua orang atau kalangan masyarakat. Baik, sebelum berbincang mengenai perceraian, saya akan membahas singkat tentang perkawinan terlebih dahulu. Mengapa? Karena suatu perceraian pastinya tidak akan terjadi apabila tidak adanya suatu perkawinan. Jadi, apa sih itu perkawinan? Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 atau biasa disebut Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan, menurut pendapat para ahli yaitu Thalib menyatakan bahwa perkawinan atau pernikahan adalah suatu bentuk perjanjian suci yang sangat kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang sah di antara laki-laki dan perempuan, sehingga bisa mengharapkan membentuk keluarga yang kekal, saling santun menyantuni, saling kasih mengasihi, tentram, dan juga bahagia. Selain itu, menurut Profesor Dr. Erwirjono Prodjodikoro, mengatakan perkawinan ialah suatu hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan. Maka hal tersebut bahwa pengertian perkawinan dari beberapa sudut pandang dapat dipahami sebagai suatu perjanjian atau ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang memenuhi syarat-syarat dalam peraturan hukum perkawinan dengan bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal, saling kasih mengasihi, dan bahagia. Lantas, pada kenyataannya, semua orang tentu menginginkan suatu perkawinan atau kehidupan berumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Namun tetapi, tidak semua orang dapat mencapai kehidupan perkawinan atau rumah tangga yang diinginkan atau dicita-citakan. Hal ini dikarenakan pasti adanya suatu hal permasalahan atau sebab-sebab lainnya yang tidak dapat dihindari sehingga mendorong terjadinya putusnya perkawinan. Dalam ketentuan pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, putusnya perkawinan dapat terjadi karena pertama, kematian, kedua, perceraian, dan yang ketiga, atas putusan pengadilan. Putusnya perkawinan antara suami istri berarti putusnya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri serta tidak lagi menjalin kehidupan suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Namun tetapi putusnya perkawinan ini tidak memutuskan hubungan silaturahim, yaitu hubungan sosial dan keagamaan, baik sebagai manusia, warga masyarakat, dan umat beragama antara mantan suami dan mantan istri. Apalagi mereka telah dikaruniai anak selama berumah tangga berdasarkan perkawinan yang telah diputuskan tersebut. Oleh karena itu, dari ketiga terjadinya putusnya perkawinan tersebut, secara mendasar yang sering terjadi atau yang saat kini menjadi topik perbincangan di kalangan masyarakat, yaitu putusnya perkawinan yang terjadi karena perceraian. Lalu, apa sih perceraian itu? Menurut pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian adalah putusnya ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga atau rumah tangga antara suami dan istri tersebut. Sementara menurut Subekti bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Jadi dari pengertian perceraian menurut Subekti ialah penghapusan perkawinan, baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri.
Maka dengan adanya perceraian, perkawinan antara suami dan istri dihapus. Kemudian, berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Maka demikian, untuk melakukan suatu perceraian antara suami dan istri harus memiliki atau adanya cukup alasan bahwa di antara suami atau istri didasarkan pada ketidakmungkinan tercapainya kerukunan antara suami dan istri dalam suatu kehidupan berumah tangga. Akan tetapi, alasan yang sebenarnya gugatan perceraian agar perceraian diterima oleh pengadilan atau berhasil dapat diajukan dengan alasan-alasan yang berdasarkan hukum, di mana alasan-alasan tersebut terdapat di dalam pasal 209 KUH Perdata dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Berdasarkan pasal 209 KUH Perdata menjelaskan beberapa alasan yang mengakibatkan terjadinya perceraian, yaitu yang pertama zina, yang kedua meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikat zahat, yang ketiga penghukuman dengan hukuman penjara 5 tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat yang diucapkan setelah perkawinan, yang keempat melukai berat atau menganiaya dilakukan oleh si suami atau si istri terhadap istri atau suaminya, yang demikian sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan. Kemudian alasan-alasan perceraian yang diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu terdiri dari salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Dan yang keenam, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian, dalam hal suatu putusnya perkawinan karena perceraian terhadap seorang suami dan istri tersebut, dapat menciptakan konsekuensi tertentu yaitu seperti harta, hak asuh anak, serta status perkawinan. Lantas, apa akibat hukum putusnya perceraian terhadap suami istri? Dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah yang pertama, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya. Lalu yang kedua, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Dan terakhir, yang ketiga, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Nah, itulah pembahasan-pembahasan mengenai perceraian menurut hukum perdata yang dimulai dari pengertian perceraian, alasan-alasan perceraian, serta akibat hukum perceraian. Oke, mungkin itu sedikit pembahasan mengenai perceraian yang dapat saya sampaikan. Semoga para pendengar podcast ini bisa memahaminya sehingga dapat menambah pengetahuan tentang perceraian menurut hukum perdata. Terima kasih teman-teman pendengar podcast ini. Saya Dea Yulia Anggraini pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.